Kemenangan besar bikin euforia, tapi pengamat mengingatkan, Kluivert bisa terlalu percaya diri. Kalau mental nggak dijaga, rasa pede itu bisa jadi bumerang di laga resmi. Editan AI yang kelewat batas bikin pemain timnas risih dan akhirnya buka suara. Mereka minta fans tetap dukung, tapi jangan sampai langgar privasi. Erick Thohir pastikan Mauro dan Miliano jadi nama terakhir naturalisasi untuk sekarang. Fokus PSSI sekarang bukan cari pemain baru, tapi matangkan skuad yang sudah ada. Drama transfer Hilger akhirnya mentok dan dia tetap di Twente. Meski gagal pindah, ini bisa jadi momen buat buktiin diri di klub dan timnas. Amir Al-Amari bilang level Indonesia belum lebih baik dari Thailand. Ucapannya bisa jadi sindiran, tapi juga pemicu semangat Garuda buat buktiin di lapangan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Patrick Kluivert sedang jadi sorotan usai memimpin Timnas Indonesia di 2 laga FIFA Matchday terakhir. Kemenangan telak 6-0 atas Chinese Taipei dan hasil imbang 0-0 melawan Lebanon memang bikin banyak orang puas. Tapi, menurut pengamat sepak bola asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah, Kluivert justru mulai terlihat terlalu percaya diri. Raja Isa menilai gestur dan komentar Kluivert setelah laga seakan menunjukkan bahwa sang pelatih merasa taktiknya sudah berjalan mulus. Padahal, lawan-lawan yang dihadapi nanti jauh lebih berat, yaitu Arab Saudi dan Irak. 2 negara ini jelas bukan tipe tim yang bisa ditaklukkan hanya dengan modal permainan apik di laga uji coba. Menurutnya, bukan cuma Kluivert yang terbawa suasana. Seluruh elemen tim, mulai dari pemain, staf, hingga publik sepak bola Indonesia tampak begitu antusias. Ia menyebutnya sebagai overexcited, semacam rasa euforia berlebihan karena merasa sudah punya tim kuat. Jika tak diredam, rasa terlalu pede itu bisa jadi bumerang saat masuk ke pertandingan resmi. Raja Isa mengingatkan, keyakinan memang penting, tapi tetap harus realistis. Melihat tim tampil meyakinkan lalu langsung percaya diri bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak, bahkan melangkah ke Piala Dunia, adalah langkah yang beresiko. Jika ekspektasi terlalu tinggi, saat kenyataan di lapangan tak sesuai, emosi pemain bisa gampang meledak. Ia juga menyoroti bahwa Kluivert sejauh ini lebih banyak bicara soal kekuatan tim sendiri, bukan tentang analisis mendalam terhadap calon lawan. Padahal, mempelajari strategi dan persiapan Arab Saudi serta Irak sama pentingnya dengan memperbaiki permainan sendiri. Raja Isa menutup komentarnya dengan satu pesan jelas, faktor psikologis pemain akan sangat menentukan. Jika Kluivert bisa menjaga mental para pemain tetap stabil, rasa percaya diri itu bisa jadi senjata. Tapi, kalau dibiarkan kebablasan, justru bisa meruntuhkan apa yang sudah dibangun. Belakangan ini, suasana di jagat sepak bola Indonesia agak terusik gara-gara ulah sebagian fans yang kelewat kreatif. Beberapa pemain timnas Indonesia terang-terangan menegur pendukungnya sendiri karena foto editan berbasis AI yang beredar di media sosial dianggap sudah kelewatan. Bukan sekadar iseng atau lucu-lucuan, editan itu justru dinilai merugikan dan menyinggung batas privasi mereka. Awalnya, tren AI di sepak bola mungkin terlihat seru. Banyak orang menggunakan teknologi ini untuk membuat konten hiburan, mulai dari gambar unik sampai karya kreatif yang bisa bikin orang tertawa. Tapi, masalah muncul ketika foto-foto pemain timnas digabungkan dengan wajah fans perempuan, lalu disebar luas di internet. Dari sekian banyak editan, ada yang masih bisa ditoleransi, namun ada juga yang benar-benar dianggap tidak pantas. Beberapa pemain mengaku tidak nyaman melihat dirinya tampil dalam situasi yang dibuat-buat tanpa izin. Apalagi jika hasil editan itu memberi kesan negatif atau seolah-olah mereka terlibat dalam hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Situasi ini bikin para pemain akhirnya buka suara. Mereka menegaskan bahwa dukungan fans memang penting, tapi tetap ada batas yang harus dijaga. Fenomena ini jadi pengingat bahwa teknologi, sehebat apapun, bisa membawa masalah kalau dipakai tanpa pikir panjang. AI memang bisa menciptakan sesuatu yang menghibur, tapi ketika menyangkut privasi dan nama baik seseorang, hasilnya bisa berbalik jadi masalah serius. Lewat teguran yang mereka sampaikan, para pemain berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Mereka ingin dihargai bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi juga sebagai manusia yang punya kehidupan pribadi. Fans boleh mendukung dengan cara apa saja, asal tetap menghormati batas wajar. Karena pada akhirnya hubungan sehat antara pemain dan pendukung tidak dibangun dari sensasi, tapi dari rasa saling menghargai. Dua nama terakhir sudah resmi masuk daftar naturalisasi Timnas Indonesia, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan. Setelah keduanya, pintu naturalisasi ditutup sementara. Pernyataan ini langsung datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menegaskan bahwa proses naturalisasi sudah cukup sampai di sini. Jadi, jangan berharap ada kejutan pemain diaspora baru dalam waktu dekat. Erick menjelaskan, Mauro dan Miliano sudah melewati semua prosedur formal. Keduanya dipastikan akan jadi amunisi tambahan untuk memperkuat tim Garuda di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi setelah itu, tidak ada lagi tambahan pemain baru. Fokus PSSI sekarang bukan mencari wajah-wajah baru, melainkan mematangkan skuad yang sudah ada. Belakangan memang sempat ramai kabar akan ada lagi nama pemain diaspora yang bakal menyusul. Namun, Erick dengan tegas membantah isu tersebut. Menurutnya, yang penting sekarang adalah menyiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi laga-laga berat di depan mata. Meski begitu, Erick tidak menutup pintu rapat-rapat. Kalau Indonesia berhasil melangkah sampai ke putaran final Piala Dunia, peluang membuka kembali opsi naturalisasi tetap ada. Alasannya jelas, level persaingan di Piala Dunia jauh lebih tinggi. Tim butuh kedalaman skuad yang lebih dalam agar bisa bersaing di sana. Namun untuk saat ini, kata Erick, skuad Garuda sudah cukup lengkap. Tinggal satu yang harus dijaga, konsistensi. Tanpa itu, sehebat apapun pemainnya, target sulit tercapai. Jadi, alih-alih menambah pemain baru, PSSI memilih fokus menjaga kekompakan dan kesiapan tim menghadapi pertandingan besar. Dengan kombinasi wajah lama, pemain muda, serta tambahan 2 tenaga baru dari naturalisasi terakhir, langkah Garuda menuju panggung dunia kini benar-benar bergantung pada performa di lapangan. Semua mata menunggu apakah tim ini bisa benar-benar terbang lebih tinggi dan mengukir sejarah. Drama transfer Mads Hilger akhirnya berakhir dengan cerita yang cukup mengejutkan. Bek timnas Indonesia itu sempat ramai diberitakan bakal meninggalkan FC Twente di bursa transfer musim panas. Gosip soal dirinya sudah muncul sejak awal, apalagi Hilger sendiri kabarnya memang ingin mencoba tantangan baru. Beberapa klub Eropa pun sempat masuk dalam radar, mulai dari Stade Brest di Prancis sampai Go Ahead Eagles yang masih satu kompetisi di Eredivisie. Tapi pada akhirnya semua negosiasi mentok. Bursa transfer ditutup dan Hilger tetap mengenakan jersey merah Twente. Media Belanda menyebut situasi ini sebagai periode transfer yang penuh gejolak buat sang pemain. Hilger disebut sudah cukup serius membicarakan peluang pindah, tapi karena satu dan lain hal, transfer itu tidak pernah jadi kenyataan. Buat tim Twente, tentu ini kabar melegakan karena mereka masih bisa melihat salah satu bek andalan tetap bertahan. Kontraknya bersama Twente akan segera habis dan belum ada kepastian soal perpanjangan. Jika memang tidak ada kesepakatan, Hilger berpeluang hengkang secara gratis. Dari sudut pandang klub, tentu ini kondisi yang riskan. Mereka tak ingin kehilangan pemain inti tanpa keuntungan apapun. Di tengah ketidakjelasan itu, satu hal yang paling ditunggu adalah apakah Hilger akan langsung diturunkan dalam laga berikutnya melawan NAC Breda. Pelatih Twente punya dilema, tetap mempercayakan lini belakang padanya atau mulai memberi menit bermain lebih banyak ke pemain lain sambil mempersiapkan skenario tanpa Hilger. Bagi Hilger sendiri, bertahan di Twente bisa jadi momen penting untuk menjaga performa dan menjaga tempatnya di timnas Indonesia. Walau gagal pindah, karirnya masih terbuka lebar. Tinggal bagaimana ia memanfaatkan musim ini sebagai pembuktian apakah masih pantas jadi andalan di level klub maupun internasional. Amir Al-Amari belum lama ini melontarkan komentar yang bikin telinga pendukung Garuda panas dingin. Dalam sebuah wawancara usai tampil di Piala Raja, ia terang-terangan menyebut bahwa kualitas timnas Indonesia tidak lebih baik dibanding Thailand. Ucapannya tentu menarik perhatian, apalagi Irak baru saja menumbangkan Thailand di turnamen itu. Menurut Amir, hasil di Piala Raja bukan sekadar ajang uji coba biasa. 2 laga yang mereka jalani dianggap memberi pelajaran berharga untuk persiapan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang.
Ia menegaskan, pengalaman melawan tim sekelas Thailand jadi modal penting untuk menatap duel melawan Indonesia dan Arab Saudi. Komentar yang paling menohok datang saat ia menyamakan level Indonesia dengan Thailand. Katanya, kualitas Garuda dan Gajah Perang tidak jauh berbeda. Meski begitu, ia tak menampik bahwa Indonesia tetap lawan yang sulit dan tidak bisa diremehkan. Baginya, pernyataan itu lebih ke arah analisis ketimbang merendahkan, tapi tetap saja kesannya seperti tantangan terbuka. Amir menambahkan bahwa Irak kini punya gambaran jelas soal siapa yang bakal mereka hadapi di babak playoff nanti. Mereka sadar betul pertandingan tersebut tidak akan mudah, tapi dengan persiapan matang ia yakin Irak bisa menghadapi semua lawan tanpa gentar. Tidak ada tim yang gampang di level ini, ujarnya. Bagi Indonesia, ucapan Amir bisa dianggap sebagai pelecut semangat. Disamakan dengan Thailand tentu jadi motivasi tambahan buat membuktikan bahwa Garuda bisa melampaui ekspektasi. Sebab di lapangan bukan kata-kata yang berbicara, melainkan hasil akhir. Oktober nanti bakal jadi pembuktian. Apakah sindiran Amir terbukti benar atau justru jadi bumerang bagi Irak?